landasan pemilihan obat, ya, landasan pemilihan bentuk sediaan obat. Di samping pemilihan bentuk sediaan dan juga landasan pemilihan obat, adik-adik. Jadi keduanya ini tidak bisa dipisahkan, ya. Apa sih landasan kita memilih obat, ya? Tidak mungkin infeksi bakterial kita akan memberikan antifungi, ya. Tidak mungkin infeksi bakterial kita akan memberikan misalkan antiparasit, ya, dan sebaliknya. Jadi sesuai dengan ketepatan diagnosisnya, adik-adik, ya. Diagnosisnya, ya, itu harus tegak, harus tepat, baru kita akan memilih obat, ya. Apapun adik-adik, apapun kasusnya, ya, ketika diagnosisnya sudah tepat, ya, maka nanti pemilihan obatnya pun harus tepat. Kalau diagnosis tepat, pemilihan obat salah, otomatis maka hasilnya juga tidak akan baik atau kesembuhan tidak akan tercapai, ya. Jadi kemarin ketika rapat koordinator lab, ya, Pak Samsuri menyampaikan betapa pentingnya ilmu reseptir, ya, farmakologi. Kenapa? Karena ini ujung tombak dari semua tindakan, ya. Serangkaian proses diagnostik lab, pemeriksaan dan sebagainya, ya, ujungnya adalah pada pengobatan, ya. Ketika kita sudah menentukan obat A, ketika infeksi bakterial misalkan, ya, di samping menentukan obat, kita juga harus memikirkan berapa dosis yang diberikan, ya. Kita juga akan memikirkan bentuk sediaan yang akan kita berikan. Apakah sediaan parenteral ataupun non parenteral, ya. Apakah itu sediaan ointment ataupun itu sediaan minum, ya. Apa itu sediaan injeksi? Injeksi pun nanti bervariasi. Apakah kita injeksikan secara subkutan, intramuskuler ataupun intravena, ya. Jadi itu dasar dari pemilihan obat, adik-adik, ya. Karena itu betapa pentingnya kita mempelajari reseptor, adik-adik, ya. Reseptor bukan identik hanya menulis resep, ya. Tetapi di dalam resep itu kita mencantumkan jenis obat yang kita pilih, ya. Di dalam resep itu kita juga menghitung berapa dosis yang kita berikan, melalui apa aplikasinya, ya, parenteral kah, non parenteral dan sebagainya, ya. Makanya kalau Pak Samsuri boleh bilang, reseptor ini adalah pintu gerbang terakhir ketika seorang dokter akan melakukan terapi, ya. Setelah serangkaian panjang dalam tindakan diagnostik untuk meneguhkan diagnosa, maka yang terakhir kali adalah kita menulis resep dan juga memilih obat, ya, berapa dosis, aplikasinya melalui apa, ya, injeksikah ataupun non injeksikah, ya. Jadi itulah artinya ujung tombak dari semua rangkaian dari tindakan diagnostik adalah terapi, ya. Jadi sungguh ini adalah pintu gerbang terakhir. Ketika diagnosanya sudah tepat, tetapi kita salah memilih obat, tidak akan terdapat kesembuhan, ya. Artinya hanya percuma, ya. Di samping itu, apalagi diagnostiknya salah, tentu pemilihan obat pasti akan salah, ya. Jadi makanya tidak bisa dipisahkan. Ketika diagnosisnya sudah melalui serangkaian yang sangat-sangat panjang, ya. Kemudian hasilnya diagnosisnya sudah tepat, sekarang kita tinggal memilih obat yang paling tepat dan juga tindakan aplikasinya seperti apa, ya. Bahkan tidak sampai di situ saja, adik-adik, nanti intervalnya berapa kali akan diberikan, ya. Sehari 2 kali kah, 3 kali kah, atau 1 kali pemberian untuk 2 minggu kah, ya. Makanya sangat kompleks, adik-adik. Kita lanjutkan dulu biar. Jadi dasar pemilihan obat untuk terapi, aduh ini ada gangguan sebentar, adik-adik, reconnecting lagi nih sebentar.
Hmm, bentar, adik-adik ini sinyalnya. Sebentar, mohon ditunggu adik-adik. Sinyalnya yang tidak bagus, ya. Sebentar, adik-adik, mohon sabar sedikit. Ada gangguan. Ini sebentar. Kita pakai handphone saja. Masih bisa didengarkan? Bisa terdengar, Dok. Oke, sebentar. Mohon maaf dok, suaranya belum terdengar. Oke, terima kasih. Bisa didengarkan adik-adik? Sorry tadi masih mute. Oke. Sudah bisa dok. Sudah bisa. Oke. Oke, terima kasih adik-adik ya. Dari dasar pemilihan obat untuk terapi itu didasarkan pada beberapa faktor ya. Jadi tidak serta-merta kita memilih obat itu langsung obat ini dan sebagainya ya. Tentu ada beberapa yang harus kita pikirkan, pertimbangkan adik-adik ya. Di antaranya adalah faktor klinis ya, nanti kita jabarkan ya. Ada faktor farmakologi ya. Ya, ada faktor keamanan ya, bahkan faktor ekonomi. Artinya faktor ekonomi jangan sampai obat yang kita berikan nanti pasien kita tidak bisa membeli resep itu atau menebus obat itu ya. Ada faktor etika ya. Apakah itu secara etika diperbolehkan ya dan sebagainya ya. Dan juga ada beberapa faktor lainnya. Coba kita bedah satu persatu. Faktor klinis misalkan ya.
setelah dilakukan diagnosis, pemilihan obat ya harus didasarkan pada diagnosis yang akurat ya, yang akurat dan tepat ya. Akurat atau tepat ya. Di samping itu faktor klinis gejala apa yang ditimbulkan dari sebuah penyakit ya. Makanya kalau Pak Samsuri nanti di reseptur adik-adik di dalam menentukan obat ya, itu paling tidak 3 aspek yang harus dipertimbangkan ya. Yang paling pertama, yang utama adalah aspek kausatif. Jadi untuk menentukan obat, aspek kausatifnya itu apa dulu? Apakah viral, bakterial, ataupun parasiter ya. Yang kedua baru aspek simptomatik ya. Gejala yang muncul seperti apa ya? Gejala yang muncul itu seperti apa ya. Jadi tidak mungkin kita sakit demam, kemudian tiba-tiba kita berikan obat anti diare ya, karena simptomnya yang muncul adalah demam ya. Yang ketiga adalah aspek suportif. Namanya sakit biasanya hewan itu tidak mau makan ya. Makanya 3 aspek ini harus kita gabungkan adik-adik ya. Kita ingat ketika kita biasanya mendatangi dokter spesialis itu pulang tidak mungkin akan diberikan satu macam obat ya. Pasti akan bervariasi bermacam-macam obat ya. Karena ya itulah 3 faktor itu tadi dikumulasikan, digabungkan ya. Selanjutnya bisa dari kondisi medis ya. Pemilihan obat harus mempertimbangkan kondisi medis pasien ya. Seperti riwayat alergi, riwayat kronis ya. Ini yang harus hati-hati betul. Misalkan penggunaan antibiotik amoksisilin ataupun golongan penisilin adik-adik ya. Itu tidak semua orang toleran ya. Hati-hati kalau sudah terjadi kita menginjeksikan ya, terjadi anafilaksis maka bisa menyebabkan nanti kematian ya. Itu yang harus hati-hati betul. Bagaimana cara kita menentukan apakah kita toleran terhadap obat A misalkan ya. Tentu kita harus, kalau itu obat injeksi sangat mudah ya, kita bisa menginjeksikan dalam jumlah yang sangat-sangat sedikit ya secara subkutan, biasanya akan muncul nanti di sana reaksi inflamasi. Berarti kita tidak toleran, tidak boleh ya. Kalau yang non injeksi mungkin kita bisa minum sedikit saja ya. Mungkin setelah itu mungkin terasa apa dan sebagainya. Kalau tidak ada rasa berarti dia toleran ya. Di antaranya yang paling simpel seperti itu. Untuk menentukan apakah obat yang kita konsumsi toleran atau tidak ya. Karena itu makanya tidak gampang dalam tanda kutip ya ketika kita membawa obat bermacam-macam, ada 3 sampai 5 macam obat adik-adik ya. Ketika tidak tahu apakah ada cross reaksi ataupun ada reaksi inflamasi ya. Lebih baik kita mengkonsumsi dalam rentang waktu yang berbeda ya. Jadi jangan diminum, dikonsumsi secara bersamaan ya. Itu cara sederhana untuk menghindari reaksi dari anafilaksis ya. Kemudian juga tingkat keparahan penyakit, adik-adik, tingkat keparahan penyakit. Pemilihan obat harus mempertimbangkan tingkat keparahan penyakit pasien ya. Ini sangat terkait banget ya. Tingkat keparahan penyakit. Jangan sampai nanti tindakan terapi itu berlebihan ya. Misalkan yang sakit adalah luka kecil ya di dalam bagian tubuh kita. Mungkin sebenarnya hanya cukup untuk obat oles saja ya. Tidak perlu kita sampai menginjeksikan secara sistemik dan sebagainya ya. Jadi jangan berlebihan di dalam tindakan terapi ya. Riwayat pengobatan ya, pemilihan obat harus juga mempertimbangkan riwayat pengobatan pada pasien sebelumnya ya. Sudah berapa lama antibiotik itu diberikan ya. Kalau antibiotik biasanya tidak boleh dari 5 hari, harus setelah 5 hari atau 1 minggu harus diganti supaya tidak terjadi resistensi tadi ya. Faktor pasien ya, usia, jenis kelamin ya. Usia orang-orang yang sudah manula tentu akan berbeda penanganan dengan orang yang masih remaja atau fresh. Anak-anak pun juga berbeda ya. Kalau pada anak-anak mungkin bagian tubuhnya ataupun organ tubuhnya atau sistem imunnya juga belum sempurna, maka penggunaan obatnya harus
juga diperhatikan, tidak boleh disamakan dengan dosis dewasa. Ya. Di samping itu juga orang tua. Kenapa orang tua kalau mau operasi itu perlu pemeriksaan yang cukup komprehensif ya, karena fungsi organnya sudah mulai menurun. Ya. Kemampuan hepatiknya juga sudah mulai menurun. Kemampuan ginjalnya juga sudah mulai menurun. Itu makanya yang harus diperhatikan. Ya. Di dalam dunia anestesi misalkan, ya tentu akan berbeda. Ya. Makanya harus betul-betul diperhatikan. Ya. Ada ahli anestesi ya, yang bagiannya adalah menjaga dari dosis anestesi itu ya. Dan bahkan itu untuk mendapatkan spesialis anestesi itu perlu waktu 4 sampai 5 tahun untuk pandai ataupun dibilang ahli di dalam tindakan membius ya. Spesialis anestesi itu cukup rumit juga ya. Selanjutnya bisa faktor farmakologi ya, Dek. Pemilihan obat harus mempertimbangkan efek farmakologi yang diinginkan ya. Jadi jangan sampai kita minum paracetamol tujuannya adalah untuk memperhatikan atau mengendalikan diare tidak eligible ataupun tidak toleran tidak sesuai ya, sangat-sangat jauh ya. Dosis dan cara pemberian ya. Pemberian obat harus mempertimbangkan dosis dan cara pemberian yang tepat ya. Tadi sudah kita singgung sedikit ya, ketika luka ya. Mungkin lukanya hanya pada bagian tertentu, tentu kita tidak perlu minum obat sistemik ya. Mungkin perlu ointment saja, obat oles saja ya, itu sudah cukup ya. Jadi jangan sampai berlebihan ya. Ketika obat yang harusnya diberikan ya, itu tidak apalagi intravena ya, maka akan terjadi kemudian juga Pak Samus ingatkan ketika kita obat secara bersama, kalau kita tidak mengenal bagaimana reaksi farmakologi dari obat tersebut ya, takutnya nanti akan bisa menegasikan ataupun menghilangkan dari efek obat yang satu ya, sehingga kita percuma minum obat capek-capek ya, kita sudah malam bangun ternyata obat yang kita minum itu tidak berdampak ya, ataupun dihilangkan, dinegasikan oleh obat yang lain yang kita minum secara bersamaan ya. Jadi sering Pak Samsuri mengingatkan supaya kalau kita mengkonsumsi obat, apalagi tidak mengerti reaksinya antara obat yang satu dengan yang lain, sebaik mungkin ya, lebih baik dikonsumsi dengan waktu yang berbeda ya, jangan sampai dikonsumsi bersamaan. Faktor keamanan ya, pemilihan obat harus mempertimbangkan keamanan dan potensi efek samping ya, efek samping ya. Ini harus betul-betul kita perhatikan ya, tentang keamanan obat ya. Kontraindikasi ya. Ya. Pemilihan obat harus mempertimbangkan kontraindikasi pada pasien tertentu ya. Kalau pada kucing misalkan tidak boleh diberikan paracetamol ya. Banyak sekali kasus di lapangan ya. Adik-adik ketika Pak Samsuri menangani pada pasien kucing ya, rata-rata maksud dari pemilik kucing itu membantu ya. Dok, ini kucingnya demam. Tadi saya berikan paracetamol, selesai sudah ya. Maka yang terjadi akan menunggu kematian saja ya. Karena kucing memang tidak toleran, tidak boleh diberikan paracetamol ataupun kontraindikasi terhadap paracetamol ya. Jadi betul-betul harus paham ya. Keamanan, meskipun dia demam, obat yang lain yang boleh diberikan apa ya, antiinflamasi yang lain yang boleh diberikan apa ya, harus dihindari paracetamol penggunaannya pada kucing ya. Faktor ekonomi adik-adik jadi ini juga kita harus memperhatikan ya, ketika kita menangani kasus ya,
tentu kita harus melihat juga, memperhatikan dari status ekonomi klien kita ya. Jangan sampai klien kita itu orang-orang yang tidak mampu, kemudian kita resepkan dengan obat-obat yang cukup mahal, obat-obat paten yang cukup mahal. Ya nanti tidak akan mampu menebus ya. Itu carikan obat yang moderat ya, mungkin yang tingkatannya di bawahnya ataupun obat generik ya. Tentu kualitasnya akan berbeda adik-adik ya. Tidak mungkin obat itu sama kualitasnya ya. Apa namanya, harga yang mahal dengan harga yang murah tentu akan berbeda ya. Nanti kalian bisa mempelajari lebih lanjut kenapa obat paten itu lebih mahal daripada obat generik ya. Kemudian juga ketersediaan obat, adik-adik. Pemilihan obat juga harus mempertimbangkan ketersediaannya di apotek ya. Kita mengetahui banyak obat, tapi belum tentu yang kita inginkan itu ada, adik-adik. Belum tentu yang kita inginkan itu ada, makanya kita harus betul-betul memperhatikan itu ya. Misalkan pada kasus mastitis ya. Kita tahu yang paling ideal adalah obat-obat golongan penisilin ya. Tetapi ketika obat itu tidak ada, mungkin kita bisa mencari turunannya dari penisilin itu ya. Yang jelas hasilnya tidak akan sebagus ketika kita mendapatkan penisilin ya. Seperti itu contoh ya. Kemudian faktor etika ya, prinsip benefisensi ya. Pemilihan obat harus mempertimbangkan kebaikan keselamatan pasien ya. Jadi jangan ketika pasien kondisi kritis memang seharusnya obatnya ini ya. Tetapi ketika kita berikan tentu pasien ini tidak akan mampu menerima ya. Tidak akan mampu menerima obat itu ya. Ini banyak yang sering kita alami ya. Ketika sudah kondisi kritis ya, tentu kita harus memberikan terutama adalah obat-obat yang sifatnya imunostimulan ya. Supaya kondisinya lebih baik dulu, nanti baru kita obati ya. Obat-obat golongan neoplasma, anti kanker ya. Bayangkan kita bisa melihat adik-adik ketika orang sudah dilakukan kemoterapi ya, kondisinya pasti akan jauh drop ya. Makanya orang kemo itu kondisinya harus fit dulu, makanya ketika pulang dari kemo pasti kondisinya akan drop ya. Itu yang didapat ya. Jangan ketika kondisi drop dibawa untuk melaksanakan kemoterapi. Nanti malah pulang tinggal bajunya saja ya. Jadi itu yang betul-betul harus kita perhatikan juga ya. Juga prinsip non malefisensi ya. Artinya pembelian obat harus mempertimbangkan untuk tidak menyebabkan kerugian pada pasien ya. Jadi tadi sudah kita singgung tingkat ekonomi ya, ataupun juga apa nih istilahnya kemampuan dari pasien itu ya. Ataupun juga sama seperti tadi ketika kita melakukan terapi yang seharusnya adalah non sistemik ya. Kita tidak perlu memberikan pengobatan secara sistemik ya. Obat-obat yang sifatnya lokal tentu kita harus lakukan untuk pengobatan lokal. Anestesi juga sama, ketika tindakan anestesi cukup dengan anestesi lokal, maka kita tidak perlu melakukan anestesi general ataupun anestesi umum ya. Jadi supaya tidak bocor, tidak rugi ya. Karena apa? Ketika anestesi lokal misalkan biayanya cukup 100.000, maka ketika anestesi umum tentu akan jauh lebih dari itu, bisa 500 dan seterusnya. Kalau itu pada hewan kecil ya. Bayangkan kalau pada sapi misalkan ya, tentu berapa dosis, berapa mili yang harus kita berikan ya. Pak Samsuri pengalaman memang pada sapi ya, yang mau menggantikan talinya itu ternyata sapinya sangat-sangat galak, kita harus melakukan anestesi ya. Kita lakukan ya. Tapi karena sapinya harganya cukup mahal ya. Sapinya di atas 20 juta, maka kita menawarkan anestesinya sekitar 1,5 juta ya, untuk melakukan tindakan pembiusan. Itu tentu masih menumpang, artinya tidak menyebabkan kerugian pada klien kita ya. Juga faktor yang lainnya misalkan dari
pengalaman klinis ya. Pemilihan obat harus mempertimbangkan ya pengalaman klinis dari seorang dokter juga ya. Dokter tentu selama melakukan praktek ya, selama praktek tentu dia punya pengalaman yang spesial ya, punya pengalaman tertentu ya. Jadi tidak apa namanya tentu berbeda dari setiap dokter. Contoh penggunaan apa namanya obat ya, penggunaan obat ya. Dokter ini ternyata cukup percaya dengan obat-obat yang paten ya, sementara teman yang lain pakai yang generik dan seterusnya ya. Terus kemudian pedoman klinis ya, pedoman klinis ya, pemilihan obat harus mempertimbangkan pedoman klinis yang berlaku ya, pedoman klinis yang berlaku. Tentu kalau di daerah kita ya, karena banyak warganya tanda kutip mohon maaf yang Muslim ya, biasanya sertifikasi halal itu sangat dibutuhkan ya. Meskipun ada obat yang lain tentu itu juga harus membutuhkan sertifikasi halal ya supaya menjaga dari umat, dari warga supaya tidak ada gejolak dan sebagainya ya. Tentu kalau kita di Bali tidak masalah ya. Kalau di Bali mungkin warga yang non muslim tidak masalah ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan adik-adik, dasar pemilihan obat, apakah kita harus memilih obat cair ya, obat padat ataupun obat semi solid ya. Apakah kita harus memilih obat injeksi, apa yang non injeksi dan seterusnya ya. Tentu ada beberapa faktor juga, faktor farmakologi, faktor hewan, tadi sudah kita singgung, faktor hewan ya tentu pada kucing sekali lagi kalian harus ingat sepanjang masa kucing tidak boleh diberikan paracetamol, itu yang harus kalian pegang ya. Juga faktor praktis, faktor khusus dan juga mungkin faktor yang lainnya ya. Jadi faktor farmakologi, sifat obat ya, pemilihan bentuk obat harus mempertimbangkan sifat dari obat tersebut seperti kelarutan, stabilitas dan bioavailabilitas ya. Kemarin sudah kita singgung, bioavailabilitas adalah fraksi obat yang bisa mencapai sirkulasi sistemik ya. Berapa persen obat bisa mencapai sirkulasi sistemik, itu namanya bioavailabilitas ya. Kelarutan tentu ya, kelarutan. Misalkan obat-obat oral, obat-obat yang mudah larut maka akan sangat mudah diabsorpsi, cepat diabsorpsi ya. Maka nanti efeknya akan segera muncul ya, segera muncul, bisa terasa ya. Jadi kelarutan sangat penting. Kalau obat yang tidak larut biasanya penggunaan adalah pada skala regional ya. Misalkan obat-obat anti diare itu memang diharapkan supaya tidak diabsorpsi di dalam saluran pencernaan ya. Supaya kerjanya langsung kepada saluran pencernaan, bagian lambung ataupun usus ya. Jadi jangan sampai diabsorpsi ya, karena memang targetnya adalah tidak sistemik ya. Stabilitas adik-adik ya, ingat di dalam saluran pencernaan banyak asam ya. Beberapa obat itu akan rusak dengan asam ya. Makanya ada sediaan obat salut enterik atau dibungkus ya supaya dia tidak rusak oleh terutama di lambung ya. Nanti di samping itu juga ketika menghindari itu bisa diberikan obat-obat yang sistemik yang injeksi ya, untuk menghindari obat yang mudah larut dalam saluran pencernaan ya. Ya. Ataupun bisa tadi kita berikan salut enterik supaya tidak rusak, artinya bisa melewati dari lambung supaya tidak mudah didegradasi oleh asam lambung ya. Kemudian dosis pemilihan obat harus mempertimbangkan dosis yang diperlukan untuk mencapai efek terapi ya. Ini penting terutama obat injeksi ya. Obat anestesi yang paling krusial, jangan sampai, makanya adik-adik untuk di bidang anestesi nanti kita akan ketemu ya, kita akan praktikum di samping teori nanti Pak Samsuri yang memberikan ya. Spesialis anestesi cukup lama 4-5 tahun ya. Kita hanya memberikan 1 semester itu hanya 1 topik
topik saja ya. Jadi artinya begitu pentingnya anestesi ya. Kalau dosisnya harus betul-betul akurat ya. Kelebihan akan menyebabkan kematian karena nanti kita akan mempelajari stadium-stadium itu. Kekurangan maka resiko operasinya akan menyakitkan ya. Jadi itulah uniknya dari obat-obat anestesi ya. Di samping obat yang lain ya, dosis harus tepat ya. Misalkan antibiotik tensi ya, tensi ya. Maka akan cepat berikan itu secara berlebihan dosisnya ya. Itu resiko. Jadi kalau penggunaan obat tidak memenuhi kaidah yang tepat ya, yang proporsional, itu bisa menyebabkan banyak sekali faktor hewan. Tadi sudah kita singgung ya, seperti kucing tidak boleh untuk diberikan paracetamol ya. Ini penting melalui oral ya, tentu harus bisa dipertimbangkan ya. Mungkin bisa dibungkus, kalau Pak Samsuri biasanya pakai penrol ya. Kalau obat-obat yang harus dimakan secara oral ya. Jadi pakai penrol. Kalau pada anjing yang biasanya jarang mengunyah ya. Kalau pada kucing mungkin kita kecil, karena kecil kita bisa handling dengan baik ya. Sangat mudah kalau pada kucing. Biasanya pakai spite itu langsung kita drenching di mulutnya. Kemudian juga usia dan berat badan. Jelas usia, berat badan ini tadi sudah kita singgung ya. Ini menentukan ya. Itu harus diberikan dalam bentuk injeksi, apakah obat itu harus diberikan dalam bentuk oral ya. Itu nanti akan menentukan ya. Orang yang sudah lanjut misalkan ya, berisiko sekali kalau diberikan obat-obat injeksi ya. Karena sekali pemberian tentu tidak akan bisa dikembalikan ya. Tidak bisa ditarik ya. Kalau obat-obat oral mungkin ketika kelebihan dosis masih kita berikan laksansia, obat-obat yang menyebabkan diare dan sebagainya. Mungkin akan sedikit bisa kita keluarkan dari dalam tubuh ya. Tapi kalau yang injeksi tentu akan sulit ya. Berat badan ini dasar perhitungan dosis adik-adik. Sekarang standar dari secara umum itu adalah menggunakan berat badan. Kalau dulu masih ada dosis anak-anak, dosis dewasa ya. Kita tidak bisa mengambil patokan dari itu. Kalau anak-anak dengan berat badan yang jumbo tentu tidak bisa disetarakan dengan anak yang pada usia umumnya ya. Makanya berat badan itu lebih ideal dalam menghitung dosis ya. Selanjutnya juga kondisi medis. Pemilihan bentuk obat harus mempertimbangkan kondisi medis dari hewan tersebut ya. Seperti kesulitan menelan. Kalau obat sulit menelan, mungkin kita bisa berikan lewat suppositoria ya. Lewat anus ataupun injeksi. Berapa dasar sudah tidak sanggup menelan, tentu kita harus memberikan lewat rute yang lain ataupun dengan menggunakan sonde ya, langsung kita berikan menuju ke lambung lewat selang. Itu sangat bagus ya kalau orang yang sudah kesulitan menelan ya. Faktor praktis ya, pemilihan bentuk obat harus mempertimbangkan kemudahan, mudah diminum daripada obat padat ya. Ya. Pada sapi misalkan, ya obat-obat yang bisa diberikan melalui air minum, ya berarti kita tidak usah sulit-sulit memberikan secara injeksi ataupun secara drenching oral dan seterusnya, karena dia bisa minum sendiri. Ya. Itu kemudian penggunaan obat-obat oles misalkan, karena efektif mudah, tentu akan lebih mempermudah dari klien untuk memberikan obat itu. Ya. Intinya jangan dibuat sulit ya.
Kalau ada yang lebih simpel, ada yang lebih mudah di dalam memberikan obat, lebih baik ya kita ambil yang lebih mudah ya. Kemudian biaya, tadi sudah kita singgung juga biaya. Setiap jenis obat, setiap merek berbeda-beda. Sekali lagi mohon mempertimbangkan dari status klien kita, adik-adik. Kalau orang-orang yang mampu, tentu kita harus memberikan obat-obat yang baik. Ya. Orang-orang yang berpendidikan, kita juga harus memberikan obat-obat yang baik. Bukan berarti orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak mampu secara ekonomi, ya kita harus memberikan obat yang jelek, tidak ya. Artinya obat yang sama tetapi berbeda dalam hal apa itu paten maupun generik ya. Tentu obatnya harus sejenis ya. Itu yang harus menyesuaikan di dalam status dari pasien kita. Faktor khusus ya. Obat cair dipilih untuk hewan yang memiliki kesulitan menelan ya. Jelas tadi sudah kita singgung ya. Atau memerlukan dosis yang tepat, nanti kita bisa kapsulasi ya, kita bisa bungkus ya. Dalam artian misalkan penggunaan obat yang dibungkus dengan kapsul itu akan mempermudah. Jadi tidak perlu kita membagi lagi, nanti memotong obat itu menjadi beberapa bagian ya. Jadi kapsul sesuai dengan dosisnya kita sudah belum ya, kita nanti akan mempelajari pulveres, bagaimana obat itu dibuat puyer secara terbagi beberapa bagian ya. Itu untuk memudahkan di dalam pemberian, di samping juga dosisnya akan lebih akurat ya. Obat padat dipilih untuk hewan yang memerlukan dosis yang stabil dan dapat dibawa dengan mudah, seperti tablet, kapsul ya, misalkan untuk anjing itu yang mudah diberikan ya. Obat-obat yang padat, misalkan kalau obat yang cair mungkin takut kalau botolnya pecah dan seterusnya, itu akan sangat-sangat krusial nanti. Obat semi solid setengah padat ataupun obat-obat lembek seperti salep ya dipilih untuk hewan yang memerlukan obat yang dapat diaplikasikan secara lokal seperti salep krim ya. Tadi sudah kita singgung kalau obat itu bisa misalkan ada bagian tertentu yang luka ya ataupun terjadi akibat dari kerusakan jaringan ya. Maka perlu obat-obat yang sifatnya lokal saja, tidak perlu sistemik. Antibiotiknya pun cukup antibiotik yang salep ataupun non injeksi ya. Jadi tidak perlu yang berlebihan, harus obat-obat injeksi, harus obat-obat yang diminum. Kecuali kalau bagian dari tubuh kita itu banyak yang mengalami anomali ataupun kerusakan ataupun luka ya. Mungkin kita butuh obat-obat yang sifatnya sistemik di samping juga dibantu obat-obat yang lokal atau ointment tadi ya. Faktor yang lainnya palatabilitas atau keenakan rasa ya. Pemilihan obat harus mempertimbangkan palatabilitas kemampuan hewan untuk menerima dan mengkonsumsi obat ya. Tentu tidak semua hewan ya ataupun manusia sebenarnya bisa tahan terhadap kepahitan dari obat. Kita sendiri mungkin anak-anak yang kecil, saudara-saudara kita, ketika obat itu terasa pahit, maka dia tidak akan mau biasanya. Karena itu mungkin sediaan ya dalam bentuk kapsul dia akan lebih aman ya, karena tidak merasakan kepahitan ya. Atau bisa juga obat ini kadang dibungkus dengan rasa. Sekarang sudah modern ya. Ada obat-obatan yang sudah ada rasa stroberi seperti sirup ya. Ada rasa jeruk dan sebagainya. Itu memudahkan di dalam pemberian obat itu ya. Sirup untuk anak-anak sudah bermacam-macam, ada rasa jeruk, stroberi dan seterusnya ya. Kemudian juga tentang stabilitas dari obat itu ya. Ada obat yang mudah berubah ya. Ada obat yang sekali buka harus habis ya. Ada obat yang sekali harus konsumsi untuk habis ya, sekali penggunaan. Itu karena biasanya obat-obat yang tidak stabil ataupun obat itu mudah rusak ya. Karena udara ya. Karena misalkan tutup sudah dibuka, obat ini juga harus ada yang sangat-sangat biasanya tidak tahan, harus segera habis dikonsumsi ya. Jadi stabilitas itu juga penting.
Bahkan obat-obat yang belum dibuka pun itu juga ada masa aktifnya, ya. Ada masa expirednya. Ya, ketika masa expired tentu obat itu sudah tidak akan manjur, sudah rusak. Itulah stabilitas obat. Ya. Kalau obat-obat padat biasanya memang jauh lebih kuat biasanya, ya. Tapi tidak semuanya, ya. Jadi tergantung dari formula obat itu, ya. Jadi secara umum stabilitas ini penting nanti untuk menentukan diantaranya adalah menentukan expired dari obat-obatan itu. Oke. Oke. Oke, saya pikir itu adik-adik yang bisa Pak Samsuri sampaikan. Mungkin selebihnya nanti kalian bisa membaca di Oase. Kalau ada yang masih belum bisa mengakses Oase, mohon kabari Pak Samsuri. Nanti akan Pak Samsuri enrollment. Oke. Itu adik-adik yang bisa Pak Samsuri sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan puas dengan apa yang Pak Samsuri sampaikan. Oke. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin bertanya? Diperbaiki tekniknya, tembakannya masih tetap bagus. Bohong. Jadi kalian hanya Oke, cukup ya. Saya pikir itu saja adik-adik. Terima Sama kasih dengan semuanya. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Oke. ya. Selamat sore. Selamat Terima sore. kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.